masih kurang bersemangat. Shalom. Apakah ada sukacita di sini? Ada senang di sini? Kalau gitu bangkit berdiri, bagikan sukacita kepada sebelahnya. Kiri kanan, depan belakang. Tentunya dengan senyum yang paling indah yang bisa Anda berikan. Wow. Iya. Boleh sampai belakang pun diberikan salam. Oke, kembali silakan duduk Bapak Ibu dan Saudaraku. Pagi ini saya ada satu ayat pembuka yang sangat luar biasa. Mazmur 118 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih mantap lagi. Dikatakan, this is the day which the Lord has made. Wow, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, Tuhan itu yang membuat hari. Hari itu yang diciptakan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bersukacita karenanya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, we will rejoice. Kami akan bersukacita and be glad in it. Dan kami akan senang. Saudaraku, hari itu diciptakan oleh Tuhan. Karena kalau Dia tidak menciptakan hari, kita tidak bisa menikmati hari. Jadi hari ini, mari sama-sama kita katakan sama diri kita, bersukacita. Bersenang-senang di dalam Tuhan. Bersenang-senang dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita mau biasakan untuk honor the presence of God, yaitu menghormati hadirat Tuhan. Saudara percaya kalau Tuhan hadir di tengah kita saat ini? Yang percaya boleh lambaikan tangan? Yes, karena memang benar Tuhan hadir di tempat ini. Yang kedua, kita harus save the word, atau menyimpan firman yang kebetulan hari ini sangat spesial dibawakan oleh Pastor Ivan dari ICC Bandung. Aplausnya kurang meriah. Sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah buat Pastor Ivan. Wow. Terima kasih Pastor sudah mau hadir di tengah kami. Berarti kita udah gak sabar ya menunggu apa nih yang Tuhan mau bagikan melalui Pastor Ivan. So save the word. Catat apa yang akan disampaikan. Yang terakhir, hari ini kita semua mau bangkit berdiri. Coba ayo. Semua bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan dalam hitungan 1, 2, 3. Be excited. Wow. Yang artinya bersemangatlah. Bersemangat itu dari dalam kita. Siap untuk beribadah? Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik yang masih memberikan hari bagi kami tahu Tuhan, Engkau menciptakan hari sedemikian rupa untuk kami bersukacita karenanya, untuk kami senang karenanya. Oleh karena itu saat ini Bapa, dengan sepenuh hati kami mau datang kepadamu, membawa korban pujian. Kami mau bersorak-sorai demi-Mu Tuhan. Untuk-Mu kami mau bersukacita. Dan kami mau mendengarkan pesan-Mu yang hari ini disampaikan oleh Pastor Ivan dari ICC Bandung. Biar Kau urapi beliau. Dan Roh Kudus, kami undang Engkau untuk bekerja secara bebas. Lawat kami Bapa. Kami mau dilawat oleh-Mu saat ini. Terima kasih Bapa. Biar segala fasilitas yang dipakai dan waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Jemaat CDC. Yes, mari kita mau excited dalam beribadah. Kita mau muji nama Tuhan lebih lagi. Kita mau bersorak bagi namanya Tuhan. Mari kita katakan lagu ini dalam penuh iman percaya bahwa Yesus adalah kekuatan dalam setiap hidup kita.
percaya Bapa, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya Kau yang menjamin setiap kehidupan kami Tuhan. Kau yang tahu setiap isi doa kami Bapa. Kau yang tahu Bapa setiap apapun menjadi pergumulan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari kita mau datang lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Kau
Haleluya, haleluya. Ya, Tuhan sungguh Engkau Tuhan yang layak disembah. Tuhan Engkau sungguh Tuhan yang layak untuk ditinggikan dalam hidup kami. Engkau yang selalu ada, Engkau yang selalu menyertai kami dalam setiap season dalam hidup kami. Engkau sungguh baik buat kami, Engkau layak untuk menerima puji-pujian kami hari ini. Tuhan, hari ini kami rindu untuk disegarkan kembali, kami rindu untuk dikuatkan kembali. Walaupun hidup tidak mudah, di dunia ini gak gampang, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. So today Lord, kami mau serahkan hidup kami untuk dengar-dengaran sama Tuhan. Untuk taat sama firman Tuhan. Mari berkati kami dengan firman-Mu lebih lagi. Supaya kami menjadi pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap orang yang excited, mari sama-sama katakan amin. Wow. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara boleh katakan kanan kirinya Tuhan Yesus baik. Oke. So, hari ini kayaknya salah judul khotbahnya, bukan yang ini Kak. Ini satunya lagi. Yang impactful life, yang itu buat yang ero nanti ya. Maaf, saya tadi lupa kasih tahu. Oke, hari ini saya mau kasih judul kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Judulnya adalah Impactful Life. Gimana hidup kita bisa berdampak buat orang lain di sekitar kita, buat keluarga, buat orang terdekat, dan buat semua orang dalam hidup kita. Kenapa hidup kita harus berdampak? Nanti kita belajar sama-sama. Tapi pertama-tama perkenalkan dulu, mungkin ada beberapa yang belum kenal. Nama saya Ivan Nugroho, saya adalah Global Children Pastor di ECC. Jadi saya menangani anak-anak sekolah minggu di 5 kota. Dan saya punya satu istri namanya Sinta Dewi. Kami berdua sama-sama dari Solo. Istri saya lebih menangani ke parenting dan juga misi. Kemudian anak kami dikaruniai 2 anak. Yang pertama namanya Clayton, umur 14 tahun, sudah SMP kelas 3. Kemudian yang kedua namanya Chloe, umur 9 tahun, ya, cewek ya. Nah, itu saja perkenalannya, cukup ya. Oke, hari ini kita mau belajar sama-sama. Kira-kira 3 bulan yang lalu saya mendapatkan unforgettable moment. Dimana itu kayaknya kalau misalnya kayak dalam kehidupan itu ada satu memori yang kayaknya nggak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Jadi hari itu kami lagi camping ceritanya, homestay kami, ada beberapa keluarga ikut, tapi karena anak saya yang paling besar harus ada latihan di kantor di Jalan Pungkur. Jadi kan untuk latihan praise and worship, kebetulan anak saya pelayanan di praise and worship. Jadi waktu itu diminta untuk bisa nggak latihan dulu, nanti boleh balik lagi ke untuk tempat campingnya. Jadi hari itu saya putuskan untuk udah nanti Dedi anterin aja naik motor gitu ya, dari Lembang ke Pungkur. Terus dari Pungkur saya tungguin balik lagi ke Lembang. Udah selesai, sampai di Lembang kami taruh motor, kami sambil jalan ya, suasananya lagi bagus banget, lagi cerah, berangin sedikit, dingin gitu ya. Sambil saya peluk sama anak saya, tiba-tiba dia peluk saya balik. Terus dia bilang gini, "Dad, thank you ya for being the best dad ever for me," katanya. Waduh, you being a great dad for me katanya. Waduh, saya agak kaget juga ya, kok anak saya bisa ngomong kayak gitu ya. Saya sempat terhenti sejenak, saya mikir, aduh kok luar biasa ya anak saya ya. Tapi saya akhirnya bilang juga ke anak saya, kamu juga sudah jadi anak terbaik buat Dedi. Waduh, itu memorable banget, gak pernah terlupakan. That he say it for me, artinya hidup saya udah jadi dampak nih buat anak saya gitu ya. Artinya hidup saya sudah jadi sesuatu yang luar biasa buat anak saya. Saya gak mau sombong, bukannya bagaimana, cuman pernah gak kita berpikir, sudahkah hidup kita itu berdampak buat orang-orang yang terdekat dengan kita? Atau mungkin buat orang lain di sekitar kita. So hari ini Tuhan rindu setiap kita sebagai orang percaya, hidup kita itu berdampak.
ya. Ada banyak orang lagi mikirnya, saya pengen hidup sukses. Gak salah sih hidup sukses. Tapi definisi sukses itu seringkali lebih ke diri sendiri. Pengen memperkaya diri, punya mobil lebih banyak, punya rumah lebih banyak, asal jangan istrinya yang banyak ya. Pokoknya semuanya buat saya. Tapi hari ini sebagai orang Kristen, mari sama-sama kita mau hidup yang signifikan. Hidup yang berdampak, impactful. Jadi hari ini kita sama-sama gimana ya caranya hidup supaya berdampak buat orang lain dalam hidup kita. Supaya jadi orang Kristen tuh jangan biasa-biasa tapi luar biasa. Bukan diri kita sendiri tapi buat orang-orang di sekitar kita. Oke. Nah, tahun 98 saya ingat banget awal-awal di mana saya itu dengar tentang pergerakan cell group ya. Hari-hari itu semua gereja ikut seminar tentang home cell dan lain sebagainya. Nah, pengajaran dasarnya itu selalu diambil dari Kejadian 1 ayat 26. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, di situ tuh ayat ini dipakai pegangan buat banyak gereja mengajarkan tentang gimana kita itu harusnya hidup berkomunitas. Bahwa manusia itu nggak bisa hidup seorang diri, ya. Kalau kita hidup seorang diri, kita sedang melanggar hukum alam. Karena memang Tuhan aja ketika mau menciptakan manusia, mereka tuh ngobrol dulu, kan Trinitas ya. Bilangnya seperti ini, baiklah kita. Jadi antara Allah Bapa, Roh Kudus dan Anak ngomong, baiklah kita menciptakan manusia, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kalau Tuhan aja hidup berkomunitas, apalagi kita ini butuh orang lain untuk jadi support system dalam hidup kita. Oke, bahkan kalau di pelajaran dulu saya ada dapatnya ilmu pengetahuan sosial. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada ya. Yang seangkatan saya pasti tahu IPS gitu ya. Selalu dikasih tahu manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, manusia itu nggak bisa jadi makhluk individual. Intinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa hidup sendiri dan tidak peduli sama orang lain. Ada hukum yang dilanggar ketika manusia menjadi tidak peduli dan egois. Walaupun sekarang banyak ya muncul manusia-manusia yang egois. Yang maunya semuanya tentang dia. Pokoknya semuanya tentang dia. Untuk dia dan selama-lamanya tentang dia. Tapi menjadi orang Kristen mari sama-sama sekali lagi bukan menjadi orang yang sukses. Tapi menjadi orang yang hidupnya signifikan buat orang-orang di sekitar kita. Kita berbuah untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi bukan sibuk sendiri memperkaya diri. Tapi gimana caranya orang yang di sekitar kita diberkati oleh hidup kita. Dan kita membawa mereka datang kepada Yesus. Oke, so hari ini mari sama-sama kita mau belajar gimana sih hidup yang berdampak menurut Alkitab Bapak Ibu Saudara. Dan ini udah sering banget kita dengar ya. Hidup yang berdampak menurut Alkitab. Kita baca satu ayat terlebih dahulu dari Matius 5 ayat 13. Dibilang seperti ini, kamu adalah garam dunia. Bapak Ibu Saudara kasih highlight di situ. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Wow, ayatnya sangat singkat, sudah sering banget kita dengar, kita adalah garam dunia. Tapi hari ini saya mau menyadarkan, saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mau jadi garam dunia. Karena ini perintah Tuhan, ini firman Tuhan. Kita ini adalah garam dunia. Kita harus memberi dampak buat orang-orang di dunia ini. Tapi Pastor Ivan, gimana caranya supaya saya bisa jadi garam dunia? Mari sama-sama kita belajar dari ayat ini supaya nanti kita nggak berguna selain dibuang dan diinjak orang, tapi kita mau menjadi garam yang benar-benar berguna buat orang lain. Oke, number one, yang pertama, bagaimana menjadi garam dan menjadi impact
atau hidup kita berdampak buat orang lain? Yang pertama adalah kalau garam itu biasanya fungsinya sebagai penyedap. Katakan sama-sama penyedap. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kalau penyedap? Artinya kehadiran kita menjadikan keadaan lebih baik atau lebih enak. Kehadiran kita di rumah, kehadiran kita di komsel, kehadiran kita dimanapun kita berada, itu menjadikan keadaan lebih baik atau lebih enak suasananya. Nah, check and recheck. Pernah nggak sih ketemu orang yang kalau misalnya ini dalam satu komunitas nih, ibu-ibu biasanya ya, lagi ngobrol, tiba-tiba datang satu orang lagi yang toksik, yang ngomongnya selalu negatif, yang ngomongnya selalu komplain. Nah ada tuh ya di setiap komunitas biasanya suka ada ya. Suka ada yang kalau ngomong itu kayaknya nggak enak terus nadanya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya si ibu ini datang kita mulai kasak-kusuk, aduh ibu ini datang lagi nih. Atau bapak ini datang lagi nanti isinya komplain gitu ya. Isinya negatif terus udahlah jangan didengerin. Atau kalau bisa dihindarin gitu ya. Nah jangan sampai hidup kita sebagai orang Kristen jadi toksik seperti itu ya. Sehingga kita nggak buat keadaan hidup orang lain lebih baik atau jadi lebih enak suasananya. Mungkin itu terjadi di rumah tangga. Ayo cek and recheck. Ketika bapak ada di rumah, bapak ketika ada di rumah bikin suasana lebih baik atau lebih nggak baik? Ya, ditunggu-tunggu nggak sama anak-anaknya gitu ya. Kan kalau kita pulang kerja, apalagi yang punya anak kecil biasanya pulang kerja gitu ya, begitu mobil kita masuk atau motor kita udah masuk rumah, anak-anak kita udah nungguin, papi gitu ya. Atau justru anak-anak kita sembunyi, wih papi datang gitu ya. Wah papi datang deh gitu. Nah yang mana kita? Apakah keadaan di sekitar kita, rumah tangga kita, keluarga kita jadi lebih baik, lebih enak atau justru sebaliknya? Nah ini kita perlu evaluasi. Jadi garam itu berfungsi untuk memberi rasa pada makanan. Makanan yang diberi garam yang sesuai takaran akan membuat makanan jadi lebih enak. Sebaliknya makanan yang tanpa diberi garam rasanya akan tawar, hambar dan menjadi tidak nikmat. Bahkan di Yohanes pasal keempat Yesus sendiri itu kasih contoh tentang gimana sih hidup kita bisa menjadikan dampak buat orang lain sehingga kehidupan orang lain itu jadi pulih. Di Yohanes pasal 4 dibilang seperti ini. Yohanes 4 ayat 6 sampai yang ke-10. Ini cerita tentang seorang wanita di sumur ya. Maka disitulah perigi Yakub. Maka Yesus sebab penat berjalan segeralah duduk di sisi perigi itu, yaitu kira-kira pukul 12 tengah hari. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak mencedok air, maka kata Yesus kepadanya, aku minta minum. Karena murid-muridnya sudah pergi dalam negeri membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan Tuhan seorang Yahudi meminta minum daripada saya, seorang yang perempuan Samaria. Dan ayat yang 10 kita skip aja. Maka ia jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau mengetahui akan anugerah Allah dan akan siapa yang berkata kepadamu aku minta minum, tidak dapat tiada engkau pun sudah meminta kepadanya, maka sudahlah ia memberi air hidup kepadamu. Artinya gini, ketika Yesus datang bertemu dengan wanita yang berdosa, wanita yang sedang menghadapi kelelahan. Banyak orang-orang di sekitar kita lagi capek, lagi depresi ya. Saya banyak ketemu nih orang-orang yang kayaknya lagi berat banget hidupnya. Lagi gak oke kak. Lagi bahkan kadang-kadang terakhir saya ketemu sebulan yang lalu ngobrol sama seorang pria. Dia sempat ngomong gini, kak enak ya kalau misalnya kita tidur nyenyak terus besok paginya gak usah bangun-bangun lagi katanya. Kamu kan orang kaya, kamu penghasilan banyak tapi masih mikirnya kayak gitu ya. Mungkin udah terlalu capek, udah banyak banget orang-orang yang capek di sekitar. Nah kehidupan kita buat orang-orang seperti ini membuat mereka jadi lebih baik atau justru lebih buruk. Itu harus dievaluasi Bapak Ibu Saudara. Nah kira-kira tahun lalu saya tuh lihat di YouTube ya iseng-iseng. Terus di YouTube kan suka ada aneh-aneh ya. Bahkan kemarin yang terakhir saya nemuin gini. Di YouTube tuh ada gini. Tutorial cara bernafas untuk bertahan hidup.
Dalam hati saya ngapain sih harus diajarin yang begini-begini. Tapi itu ada di YouTube, coba cari deh. Tutorial cara bernafas untuk bertahan hidup. Gimana, ada kita bernafas udah ada natural aja seperti ini tapi masih ada tutorialnya lagi gitu kan. Tapi hari itu saya nemuin satu video YouTube, dia itu seorang pemuda yang ngasih tahu kayak gini. Ini joke sih sebenarnya, tapi ini kayaknya bermakna banget buat saya. Jadi dia bilang gini, belajarlah dari seekor ayam katanya. Nah, isinya tuh kayak ngomong gini, ayam dari A sampai Z itu semua berguna. Dari semua hal, coba. Bahkan ketika ayam menstruasi, dia berguna buat manusia karena menstruasi ayam itu menghasilkan telur ayam, Bapak Ibu Saudara. Ternyata secara ilmu pengetahuan. Nah, ibu-ibu di sini kalau lagi menstruasi berguna nggak buat suaminya ya? Atau kadang-kadang aduh marah-marah ya. Suami-suami udah tahu ya, kalau ibu-ibu lagi dapet, udahlah jangan deket-deket ya. Mendingan jauh, bahkan anak saya juga udah tahu. Kalau maminya lagi marah-marah gitu kelihatan udah gini, mami lagi mens katanya. Tahu ya, nah ini perlu disadarkan nih. Apakah ketika kita lagi dapat menstruasi nih ibu-ibu ya, kita jadi berkat nggak buat orang lain di sekitar kita, bahkan mungkin buat anak kita. Ayam aja waktu mens dia menghasilkan telur, Bapak Ibu Saudara. Nah saya nggak bilang ibu-ibu yang ada di sini, lo mens menghasilkan telur, bukan. Tapi maksudnya apakah hidupmu berguna menjadi dampak atau dampaknya negatif buat keluargamu ya. So ini ayam ya. Kemudian kalau pagi ayam bangun dan berkokok membangunkan orang yang lagi tidur. Nah, kokoknya membangunkan. Kita bicaranya kita bisa menyadarkan orang enggak? Atau justru menghina orang, melemahkan orang ya. Tapi berikutnya, bulunya bisa dipakai untuk alat olahraga. Kalau lagi main badminton, koknya dari apa? Bulu ayam, ya enggak? Kemudian bahkan nih Bapak Ibu Saudara, ketika ayam mati, dagingnya bisa dimakan sama orang. Itulah hebatnya kehidupan ayam. Dari A sampai Z semuanya berguna buat manusia. Itu ayam Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita? Ya, gak harus sampai seluruh dunia. Buat keluarga kita dulu. Kita membuat keadaan keluarga kita lebih baik gak? Kita bikin keadaan istri kita jadi lebih baik gak? Kita bikin keadaan suami kita jadi lebih baik. Buat anak-anak kita, mereka memandang kita seperti apa sih? Hidup kita jadi lebih baik atau tidak? Ya, buat orang-orang di sekitar kita, komunitas kita. Apakah keadaan kita lebih baik atau tidak? Yang pertama, kita harus menjadi penyedap sehingga membuat keadaan lebih baik. Kemudian yang kedua, gimana caranya menjadi dampak buat orang? Yaitu menjadi pengawet. Katakan sama-sama pengawet. Artinya, pengawet itu artinya meniadakan kebusukan, kecemaran, atau hal-hal yang mengotori kehidupan manusia. Efesus 4 ayat 29 bilang gini, kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Nah, seperti saya bilang tadi, hari-hari ini banyak banget orang yang toksik, ngomongnya negatif, ngomongnya terus negatif, dan membuat orang lain jadi merasa negatif. Nah, kehadiran kita apakah meniadakan kebusukan, kecemaran, atau justru menambah kebusukan atau kecemaran itu? Kira-kira sesudah kami menikah 1 tahun, saya memutuskan sama istri, waktu itu saya bilang sama istri gini, kayaknya kita harus berbuat sesuatu buat generasi. Kira-kira apa ya yang bisa kita bikin? Jadi kami sama-sama dulu ngajar di TK, di sebuah sekolah. Jadi kami punya bekal untuk gimana caranya bikin sekolah hari itu. Jadi kami akhirnya menghadap ke Pastor Nala, kita bilang, Pastor boleh gak ada ruangan kosong yang sekarang udah jadi The Bridge itu di ruang di Pungkur. Saya bilang boleh gak kalau itu dijadikan satu sekolah playgroup, saya bilang gitu ya. Playgroup namanya Playgroup Anak Pelangi Indonesia. Jadi saya bilang saya mau bikin playgroup gratis buat masyarakat sekitar. Saya dan istri saya ngajar di situ. Karena ada beberapa staff dan juga yang membantu.
Bahkan ada volunteer-volunteer yang membantu. Tapi lucunya karena playgroup gratis, kita kan targetnya adalah orang-orang masyarakat di sekitar Pungkur. Jadi banyakkan anak-anak yang daftar hari itu adalah para anak preman, anak tukang becak tentunya, anak penjual sayur, bahkan ada anak Pak Ustadz juga datang ke situ untuk belajar. Nah, yang lucunya adalah ketika pertama kali sekolah nih, yang kalau pernah jadi guru pasti tahu ya, guru TK tuh kalau anak-anak masuk sekolah tuh biasanya cranky-nya luar biasa ya, nangis dulu di awal gitu ya. Nah, yang ini anak-anaknya luar biasa karena anak-anak preman. Jadi kalau pas lagi pertama kali sekolah mereka bukan hanya nangis, tapi ngomong sumpah serapah Bapak Ibu Saudara. Wah, si bapaknya udah nunggu ini preman-preman di depan yang ngeliatin di kaca, anak saya diapain ya gitu ya. Sementara istri saya handle anaknya, wah dijambak istri saya, dicakar, nangis, bahkan kata-katanya gitu ya. Pokoknya ngomongnya kasar banget lah anak-anak itu, walaupun masih playgroup tapi ngomongnya udah aduh. Nah, target kami adalah mengubah karakter mereka. Jadi mulai yang dari bapak-bapaknya marah-marah gitu ya. Sampai akhirnya di tengah semester bapak-bapaknya sampai datangin kami dan bilang, "Bu, Pak, anak saya diapain? Kok berubah?" katanya. Kok sampai ada satu bibinya yang datang waktu itu, datang ke rumah sampai nangis. Karena anak ini yang sekolah di kami ini bilang melakukan sebuah kesalahan dan kemudian bilang sama si bibinya, "Bibi maaf ya, tadi aku yang salah, minta maaf sama bibi." Hal yang kecil itu aja bikin bibinya nangis katanya. Wah, ternyata apa yang kami lakukan itu menjadi dampak. Ya, si bapak-bapak preman itu akhirnya melembut hatinya karena ngelihat anaknya berubah. Ada gambarnya kalau nggak salah. Memang tadi saya lihat gambarnya agak di bawah, boleh nggak Kak di slide? Yang di paling bawah kalau nggak salah ada, yang ke atas lagi ada gambar anak-anak banyak, lagi. Nah, ini adalah murid-murid kami waktu itu. Jadi ini awal-awal kami menikah, kita bikin Anak Pelangi Indonesia. Dan ini adalah anak-anak sekitar kantor kami di Jalan Pungkur. Wow, jadi mari Bapak Ibu Saudara, ini sebuah challenge buat hidup kita. Mungkin hari-hari di tengah-tengah kita, di sekitar kita lagi banyak orang yang lagi sakit, lagi kecewa, akar pahit mungkin secara fisik juga sakit. Nah, kita sebagai orang percaya gimana? Kita harus berbuah, kita harus menjadi penyembuh buat mereka. Memang Yesus yang menyembuhkan, tapi paling tidak kita jadi perantara sebagai pengawet ya. Kemudian yang ketiga, sebagai penyembuh ya. Artinya menghadirkan pemulihan bagi yang lemah, membangun mereka yang tawar hati, memberi semangat bagi mereka yang lesu. Mazmur 147 ayat 3 dibilang gini, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Satu kali waktu masih pandemik, udah mulai PSBB sudah mulai dilonggarkan. Jadi akhirnya kami memutuskan, tapi waktu itu masih baru 5 atau kalau nggak salah maksimal 5 ya ketemu sama orang. Jadi hari itu kami mengundang beberapa orang untuk datang ke rumah karena udah suntuk banget, udah stres banget. Akhirnya kita bikin barbekyuan di rumah. Waktu diundang kita having fun, bakar, makan. Terus sebelum pulang ada seorang jemaat, anak rohani kami, dia bilang gini, "Ci, kok thank you ya sudah diundang ke rumah. Padahal kemarin saya itu terlintas, saya itu stres banget, saya udah depresi karena saya orang ekstrovert. Saya itu suka ketemu orang dan suka pergi-pergi. Hari itu saya cuma dikurung dalam satu bangunan di dalam rumah, gak boleh kemana-mana. Saya depresi Ci, saya udah mau bunuh diri kemarin." Waduh, saya juga kaget. Karena dia seorang psikolog, tapi dia bisa ngomong kayak gitu. Bapak Ibu Saudara, seorang psikolog loh, padahal loh ya. Tapi dia bisa ngomong kayak gitu. Nah, betapa di sekitar kita itu banyak orang yang lagi mengalami hal-hal yang mungkin berat buat mereka. Tapi gimana? Apakah hidup kita menjadi dampak buat mereka? Apakah kita membawa kesembuhan buat mereka atau tidak? Nah, bahkan menurut penelitian Bapak Ibu Saudara, ini encouragement buat Bapak Ibu Saudara. Katanya
bahwa dengan peduli dengan orang lain, melayani orang lain, itu yang mengalami kesembuhan bukan orang yang ada di sekitar kita, tapi kitanya juga mengalami kesembuhan. Menurut penelitian bilang gini, penelitian telah menunjukkan bahwa memberikan hadiah kepada orang lain itu mengakibatkan peningkatan harga diri. Wih, jadi makin pede ya, ada percaya diri. Bahkan penelitian The Journal Evolution Human and Behavior menemukan bahwa orang yang memperhatikan dan merawat atau peduli terhadap orang lain memiliki umur yang lebih panjang daripada yang tidak. Wow, yang ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen punya umurnya panjang, yuk kita mau melayani orang lain. Ya, bahkan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara datang ke gereja belum ada pelayanan, yuk datang ke gereja, bilang sama para pastor yang ada di sini, ada Pastor Navali, ada Pastor Chris, bilang aku mau pelayanan hari ini supaya aku peduli sama orang lain. Ya, karena dengan melihat orang lain, dengan melayani orang lain, umur kita lebih panjang. Ini secara sains, ini bukan saya yang bilang ya. Tapi artinya gini, kita jadi lebih mengerti dan bersyukur. Oh ternyata masalahku tuh bukan satu-satunya yang berat. Ternyata ada yang lebih berat loh. Karena kita melayani orang lain kita jadi tahu ya. Kita jadi lebih bersyukur. Kemudian memberikan dukungan kepada orang lain bisa menyebabkan mengurangi stres dan peningkatan kebahagiaan. Wow, ini secara sains aja terbukti Bapak Ibu Saudara. Tapi mari, gimana caranya kita bisa menjadi pengawet, kita bisa memberi rasa, kita bisa menjadi penyembuh. Kalau garam itu hanya di dalam plastik dan tidak pernah dibuka. Hari ini saya mengencourage buat Bapak Ibu Saudara, yuk buka hatimu, buka hidupmu supaya orang lain masuk. Supaya orang lain diberkati dan kita menjadi dampak buat orang lain. Ada satu kesaksian, ini orang hebat banget, ini adalah salah satu leader di Kids. Di Kids Bandung. Ada fotonya boleh? Nah, ini adalah Stephen Budi. Dia pemuda yang udah lulus kuliah, baru kerja. Dia itu pelayanan di anak-anak. Jadi pelayanan luar biasa, dia bantuin homeschool juga di anak-anak kelas besar. Bukan hanya di hari Minggu, tapi dia orang yang sangat-sangat powerful. Jadi setiap minggu dia bantu saya untuk komsel, untuk mengajar anak-anak di hari Minggu. Until one day dia sakit, jatuh pas di tengah-tengah sebenarnya udah hampir endemik, tapi tiba-tiba dia sakit, masuk rumah sakit ya. Ternyata diagnosa dokter adalah dia itu dari kecil ginjalnya cuma satu. Dan yang satu ini pun rusak. Bayang gak? Yang satu gak ada, yang satu rusak Bapak Ibu Saudara. Jadi waduh saya sedih banget ya. Karena dia sangat membantu sekali di saya di pelayanan hari itu. Jadi akhirnya saya kunjungin, saya ngobrol sama Stephen Budi. Jadi gimana Stephen Budi? Gak apa-apa Kak, harus cuci darah setiap berapa hari sekali. Bahkan sempat diganti ya dengan cara yang baru, katanya itu lebih mudah katanya. Jadi hari itu saya udah bilang sama Stephen Budi, kalau misalnya kamu ngerasa kamu capek, kamu gak mau pelayan lagi, gak apa-apa. Kamu butuh istirahat selama menunggu donor ginjal yang tepat. Jadi hari itu saya udah punya pemikirannya gini, the worst case adalah dia gak akan pelayanan lagi. Tapi seminggu kemudian dia datengin saya, dia bilang gini, Kak gak apa-apa, selama saya nunggu dan saya kuat, saya masih bisa komselin anak-anak. Saya masih bisa ibadah di hari Minggu. Jadi boleh nggak kalau saya masih bisa pelayanan katanya. Jadi selama menunggu donor dalam keadaan lemah. Saya bilang gini, Bu tunggu, kamu pucat gitu gimana? Nggak apa-apa Kak, ini mah kuat. Nanti kalau saya benar-benar lemah saya pasti akan bilang sama Kak Ivan. Deg-degan juga ya saya ya, takut gitu. Tapi boleh di slide berikutnya. Di masa-masa, yang bukan ini. Nah di masa itu masih ada Zoom, dia masih pembapaan, masih pemuritan sama anak-anak lewat Zoom. Next slide. Nah dia masih komselin anak-anak ya. Dan tempatnya jauh lagi, nggak deket. Dia naik motor untuk komselin anak, bahkan ada beberapa yang harus dijemput. Dan hari itu saya bilang, Bud berdoa ya supaya kamu dapat donor. Kemarin saya berpikir wah ini ada mujizat dan ternyata ada temennya ya waktu teman SD tiba-tiba dia bilang Kak saya dapat donor nih, teman SD saya mau kasih gratis katanya. Tapi sayangnya waktu dicoba dan akhirnya sempat
di rumah sakit cukup lama, ternyata gagal, nggak match. Jadi sekarang masih belum lagi. Jadi masih nunggu sekarang. Saya encourage, ayo Budi kamu bisa gitu. Sedih ya sebenarnya, tapi dia nggak pernah berhenti melayani. Puji Tuhan. So dalam hidup kita mau jadi dampak buat orang lain atau kita mau hidup untuk diri kita sendiri. Sama seperti firman Tuhan tadi. Kita mau jadi garam, mau menjadi perasa, menjadi penyembuh, pengawet, atau menjadi penyembuh. Bukan jadi toksik buat orang-orang di sekitar kita. Bukan jadi masalah buat orang-orang di sekitar kita. Hari ini Tuhan coba mau panggil Bapak Ibu Saudara untuk berbuah lebih lagi. The last testimony sebelum kita akhiri. Saya juga ada satu anak rohani yang luar biasa. Waktu mereka bilang pasangan punya 3 anak. Jadi waktu mereka bilang gini, Kak saya mau pelayanan lebih maksimal katanya. Wah saya senang ya sebagai pemimpin, dia home leader. Waktu itu belum home leader, saya bilang saya butuh ada 2 komsel yang belum ada home leadernya. Jadi saya mau angkat kamu jadi home leader. Siap Kak, saya mau. Walaupun rumah di Lembang, anak 3, siap pokoknya saya mau pelayanan. Jadi ketika hari H dia ngomong siap Kak, jam 3 sore itu pagi, jam 3 sore anaknya didiagnosa, yang anak yang terakhir bungsu diagnosa thalassemia mayor. Jadi setiap bulan dia harus transfusi darah, kalau enggak pasti kolaps anaknya. Dari situ saya udah mikir, wah gagal nih punya pemimpin. Pasti dia akan mundur, pasti dia akan bilang udah Kak soalnya ini lagi ada masalah jadi saya gak mau pelayanan. Dalam hati saya, dalam pemikirannya seperti itu. Tapi waktu seminggu kemudian anaknya udah transfusi, saya tanya gimana kalau kamu gak mau pelayanan gak apa-apa loh soalnya kan pasti lagi ada masalah. Terus dia bilang gini, Kak justru ini adalah tanda dari Tuhan bahwa saya harus maju terus. Saya mau Kak, saya mau pelayanan. Jadi sekarang dia pegang 2 home cell family di bawah saya. Dan rumahnya jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah anaknya kadang-kadang lemes, pucat, harus transfusi. Tapi dia tetap mau melayani. Nah ini bisa jadi evaluasi buat kita. Sudahkah hidup kita berdampak buat orang lain? Sudahkah ada sacrifice? Mungkin jangan jauh-jauh buat gereja. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara hari ini memutuskan, yes aku mau pelayanan lah. Selama ini aku cuma duduk doang dengerin, this is the moment saya mau kasih hidup saya buat Tuhan melayani. Gak peduli apapun yang terjadi, saya mau melayani. Paling tidak di keluarga Bapak Ibu Saudara sudah jadi dampak belum? Sudahkah engkau jadi bapak yang baik buat anak-anakmu? Sudahkah engkau jadi suami yang baik buat istrimu? So mari kita menghidupi hidup yang berdampak. Bukan cuma sukses, tapi significance. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita angkat pujian Hosanna in the highest. Sambil dalam hati kita bilang sama Tuhan, Tuhan Kau memang layak disembah. Tuhan Kau layak disembah. Dan hari ini kami mau menyembah bukan hanya dengan pujian kami dari mulut kami. Tapi kami mau menyembah dengan hidup kami yang berbuah buat orang lain. Kami mau menyembah dengan menunjukkan bahwa Tuhan itu nyata melalui hidup kami buat orang lain. So datang ke tempat ini bukan hanya sekedar datang. Tapi berubah. Hidup menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Yes. Sama-sama dengan segenap hatimu, Hosanna. Hosanna
saya mau mengencourage setiap kita yang mungkin hari-hari ini hidupmu belum berdampak buat orang lain. Dan kau cek hidup kamu, kau belum berdampak buat orang lain. Dan hari ini kau punya komitmen, yes God, hidupku bukannya untuk aku lagi, tapi buat orang-orang di sekitarku. Aku gak mau jadi egois. Banyak orang-orang yang perlu diselamatkan untuk Engkau Tuhan. Banyak orang-orang yang perlu dilayani untuk menerima Yesus. So this is the moment. Jika Engkau mau berkata, ya aku mau berubah. Aku mau menjadi dampak buat keluargaku, buat gereja Tuhan. Gak lagi bertanya apa yang gereja bisa lakukan buat aku. Tapi kita mulai bertanya, apa yang bisa saya lakukan buat gereja. Saya mau melayani dari hal kecil. Mungkin jadi usher, mungkin jadi hospitality, mungkin jadi parking ministry, whatever, apapun itu. Jika hari ini kau punya beban di hati, yes, aku mau jadi dampak. Bolehkah taruh tanganmu di dada dan biarkan Tuhan yang melihat hatimu. Dan Tuhan yang akan membantu engkau untuk engkau berubah. Kau menjadi dampak buat orang lain. Yes. Ini Tuhan jemaatmu yang mengambil komitmen. Yes Tuhan, aku mau berubah. Kami mau berubah. Kami gak mau hidup untuk diri kami sendiri. Tapi kami mau hidup untuk orang-orang di sekitar kami. Kami mau berbuah untuk Tuhan Yesus. Dimulai dari yang kecil. Dimulai dengan pelayanan yang kecil. Kami mau melakukan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Yes. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih semangat lagi. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Boleh kita kasih applause yang sangat meriah buat Pastor Ivan Nugroho. Wow. Keren banget ya, keren banget. Terima kasih Pastor atas firman dan pengajaran yang telah diberikan. Siapa di sini yang mau berdampak? Katakan saya mau berdampak. Wow, keren. Yes. Kami menyambut Bapak Ibu dan Saudaraku hari ini di sini buat semua yang telah memberikan waktu untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan pesan Tuhan. Welcome home. Selamat datang di ibadah onsite CDC Bogor, dan secara khusus kami mau menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami, boleh mengangkat tangannya karena kami mau menyambut. Welcome home, selamat datang, boleh disambut di sebelah-sebelahnya, boleh diberikan, yes, diberikan salam yang hangat. Selamat datang, welcome home.
Yes, luar biasa. Kami sangat senang Anda bersama kami. Kita adalah keluarga. Wow. Ya, luar biasa hari ini setelah firman, hari ini juga Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Sebelumnya, saya akan bacakan ayat dari Lukas 21 ayat 1 dan 2. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, ini ayat persembahan yang sering kita dengar tentang seorang janda miskin yang memberikan hartanya untuk Tuhan, bahkan seluruh penghasilannya. Tapi hari ini kita mau lihat dari sudut pandang yang berbeda. Demikian firman Tuhan Lukas 21 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Pada waktu saya membaca ayat ini, saya bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yesus memperhatikan orang memberi? Mengapa dia khusus mengangkat mukanya, mengangkat wajahnya, mengangkat kepalanya untuk melihat orang memberi persembahan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang lain Tuhan Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi Tuhan Yesus melihat waktu kita memberikan persembahan. Karena seolah-olah pada saat kita memberikan persembahan, itulah hati kita yang kita berikan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, apakah Anda siap memberi hatimu kepada Tuhan? Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, firman-Mu mengatakan Engkau mengangkat mukamu untuk melihat orang-orang yang memberikan persembahan. Karena Engkau mau melihat hati kami Bapa. Kalau saat ini kami mau memberi kepadamu, karena kami mengasihi-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan hati. Kami mau memberi untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik yang kami bisa. Dan biar Engkau memberkati apa yang kami berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Yes. Kami memberi waktu kepada Bapak, Ibu, dan Saudaraku untuk memberikan persembahan. Bisa melalui transfer dengan men-scan QR Code yang ada di layar ataupun yang ada di amplop yang ada di kursi Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan Saudaraku memberikan secara tunai melalui amplop, nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang pada saat setelah ibadah. Kami memberikan waktu bagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku untuk mentransfer atau mempersiapkan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pasti hati kita bersuka cita karena kita telah memberi. Dan Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang hari ini diberkati? Boleh mengangkat tangannya. Wow, saya pun diberkati. Tapi ibadah ini tidak akan bisa berlangsung tanpa ada orang-orang yang memberikan dirinya untuk melayani Bapak, Ibu. Bahkan dari kemarin, bagian perlengkapan, mereka bersusah payah mengangkat barang-barang yang kita ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dan kita berikan penghormatan. 3, 2, 1. Thank you, volunteer. Wow. Ya, silakan duduk kembali. Luar biasa mereka yang telah memberikan diri untuk melayani di tempat ini. Kegerakan Tuhan berjalan karena kita semua. Luar biasa. Dan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, untuk ibadah umum minggu depan di tempat ini akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan. Pastikan jam 9 pagi Anda mengajak teman, rekan, sahabat, keluarga yang mungkin sudah lama tidak beribadah. Mari sama-sama kita beribadah di tempat ini. Dan lanjut setelah berbarengan dengan ibadah umum
ada yang spesial juga, yaitu ibadah anak. Bapak Ibu dan Saudaraku, tadi dikatakan Pastor Ivan adalah gembala, pastor global dari Kids ICC Bandung. Jadi kemarin beliau memberikan equipping yang luar biasa kepada para teachers dari CDC Bogor. So pastikan minggu depan kita semua mengajak, kalau kita punya kenalan, keluarga, anak-anak yang masih usia untuk sekolah minggu, dibawa ke tempat ini untuk mereka mengenal Tuhan dengan cara yang menarik. Pastikan ya, minggu depan kita bawa. Baik, ada pengumuman yang sangat spesial. Boleh kasih aplaus dulu. Yes, karena apa? Karena hari ini adalah perdana, pertama kali ibadah Eros CDC Bogor. Wow. Jadi ini ibadah khusus buat anak-anak muda yang usia teens dan youth. Yang di belakang maaf, di sini aja ya. Oke, luar biasa, dan hari ini khusus dilayani oleh Pastor Ivan Nugroho dari ICC Bandung. Wow, luar biasa. Dan ibadah ini, segala sesuatu kegerakan ini didukung tentunya oleh dapur doa yang luar biasa. Jadi kami mengundang setiap jemaat untuk terlibat di dalam doa Senin. Mesbah doa setiap hari Senin malam jam 19 melalui Zoom online. Pastikan kita terlibat. Di sini kita akan berdoa syafaat bagi bangsa negara kita, bagi kota kita, bagi setiap kebutuhan jemaat. Mari kita kuatkan hidup kita dengan doa terutama. Baik, dilanjut. Kalau ini doa secara online, ada doa secara onsite. Bertempat di Ruko Sekretariat CDC Bogor yang keren banget itu. Setiap hari Kamis jam 18.00 atau jam 6 sore di Ruko Sekretariat CDC Bogor. Pastikan ini secara onsite. Dan doa Kamis ini berfokus kepada pujian dan penyembahan. Ayo, Kamis ini siap ya? Sama-sama jam 6 sore kita berdoa bersama demi kegerakan Tuhan di CDC Bogor. Ada juga khusus doa untuk pemuda dan remaja yang kita sebut doa Arrow, tempatnya sama di Ruko Sekretariat CDC Bogor hari Selasa jam 17.00 atau jam 5 sore. Pastikan ya yang usia remaja dan pemuda untuk mengikuti doa ini, bersama-sama kita berdoa. Dan yang tidak kalah menarik, wow, siapa yang sudah mengikuti kelas yang sangat memberkati ini? Boleh angkat tangan, yes. Pastikan bagi yang telah mengikuti pelajaran 1 dan 2 untuk mengikuti pelajaran ketiga yaitu Engage Class. Minggu 22 Oktober di tempat ini biaya 50.000 sudah termasuk makan siang dan buku. Wow, mari sama-sama kita belajar lebih mengenal Tuhan kita melalui kelas ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, ini yang terbaik. Kenapa? Karena di tempat ibadah seperti ini yang besar, mungkin kita nggak bisa mengenal satu sama lain dengan baik. Tapi di carousel, di kelompok yang kecil seperti ini, kita bisa saling memperdulikan lebih lagi. Kita bisa tahu persoalan-persoalan yang pribadi dari masing-masing. Seperti tadi Pastor Ivan katakan, kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan teman. Mari bagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang belum bergabung di dalam komunitas carousel untuk mengikuti carousel sesuai dengan waktu, kebutuhan, bahkan status Bapak Ibu. Di sini ada carousel family, ada carousel khusus ibu-ibu, ada carousel khusus untuk pemuda dan juga remaja. Wow, pastikan kita tergabung di dalam carousel. Yang terakhir, mari setelah ibadah ini kita jangan langsung pulang, tapi kita bersama-sama berfellowship. Ada coffee time di sana, dan jangan lupa Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dengarkan baik-baik. Mari sama-sama kita membantu untuk dana Natal dengan memborong basar yang ada di depan sana. Siap ya? Pegang dompetnya, nanti bawa di sana, borong apapun yang ada, karena
Basar ini keuntungannya akan disumbangkan untuk Natal kita tahun ini. Oke, Bapak Ibu dan Saudaraku, mungkin setelah acara ibadah kita selesai, sama-sama nanti kita akan langsung menikmati coffee time karena tempat ini akan dipersiapkan untuk ibadah Arrow. Happy Sunday, masing-masing boleh bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Yes. Mari kita tundukkan kepala. Yes Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur baginya. Ucapkan syukur bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Murialala Sikarala Masya. Ya Ramalala Sikara Masya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bisa berkumpul memuji menyembah-Mu, bahkan mendengar pesan-Mu agar kami berdampak Bapa. Ampuni kami yang selama ini membuang waktu Tuhan. Saat ini kami mau berubah Bapa. Kami mau berdampak bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami Tuhan. Kami gak mau jadi orang yang biasa-biasa saja Tuhan. Terima kasih atas pesan-Mu hari ini yang disampaikan oleh Pastor Ivan Nugroho. Kami memberkati beliau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati beliau, keluarganya diberkati, anak-anaknya diberkati, dan pelayanannya diberkati. Biar Kau berikan rencana-rencana baru, visi-visi yang baru kepada beliau. Biar Kau berikan urapan-Mu kepada beliau, agar semakin dipakai yang hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini mendapat pengajaran-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, mari sama-sama kita mengangkat tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.